Sebelum kita mulai, disclaimer dulu yuk. Semua konten ini bersifat menghibur, informatif, dan objektif sesuai analisis internal tim MotoGP ID yang kredibel dan dapat dipercaya. Respect semua pihak dalam penyelenggaraan event MotoGP ini. Semua kelas dan semua segmentasi dalam Dorna Sport. Tidak menyudutkan dan mendiskreditkan pihak pembalap, tim, dan pihak manapun yang berkaitan dengan konten ini. Mohon maaf jika ada kesalahan penyajian data. Kami selalu berupaya sebisa mungkin menyajikan konten yang berkualitas, informatif, dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Yuk, kita mulai. Setelah 2 hari ini kita bedah strategi dan realita kejam Moto3, pikiran kita pasti terfokus pada monster-monster kecil dari Spanyol dan Italia. Kita fokus pada KTM dan late breaking para rival Eropa. Tapi, Sobat MotoGP ID, saya harus beritahu kamu satu fakta tersembunyi yang akan menjadi penentu nasib Veda Ega Pratama di 2026. Musuh terbesar Veda bukanlah pembalap Eropa, melainkan musuh terberat Veda adalah satu pedoknya, yakni Zen Mitani. Mitani tandemnya sendiri, ya, pembalap Jepang yang akan berbagi garasi, crew chief, bahkan data telemetri yang sama di Honda Tim Asia. Kenapa Mitani lebih berbahaya? Karena ia adalah ancaman di bawah selimut yang sama. Ini bukan sekedar persaingan di lintasan. Ini adalah perang dingin pedok yang jauh lebih kejam, memperebutkan satu kursi emas yang akan membawa mereka ke Moto2. Hari ini kita akan bongkar 3 level bahaya yang ditimbulkan Zen Mitani. Ini adalah deep insight psikologis dan politis yang akan menentukan siapa yang bertahan dan siapa yang harus kembali ke Asia. Yuk, kita mulai. Segmen 1, bahaya level 1, benchmark sejarah dan data. Masuk ke level bahaya pertama. Mitani adalah cermin dan benchmark Veda. Siapa satu-satunya pembalap di EATC 2023 yang benar-benar mampu menekan Veda hingga batasnya? Jawabannya tentu tidak lain dan tidak bukan adalah Zen Mitani. Ya, Veda juara. Tapi ingat, Mitani juga memenangkan balapan. Kalau saat itu Mitani tidak mengalami cedera di tengah musim, perburuan gelar bisa jadi jauh lebih ketat. Data validasi, Mitani tahu persis di mana limit Veda. Ia tahu Veda kuat di late breaking. Tapi ia juga tahu di tikungan mana Veda cenderung sedikit melebar. Inilah mengapa Mitani lebih berbahaya dari rookie Eropa manapun. Saat Veda masuk Moto3 dan mulai kesulitan di P15, Mitani akan menjadi satu-satunya orang di pedok Veda yang mampu berkata, aku pernah mengalahkan dia di motor yang sama. Jika Mitani 2 kali berturut-turut finish di depan Veda, alarm bahaya akan langsung berbunyi di telinga manajer tim, yakni Hiroshi Aoyama. Tim akan mulai menggeser fokus perkembangan, cepat atau lambat, ke Mitani. Dan ini terjadi di MotoGP, di mana era Francesco Pecco Bagnaia selama 5 tahun di Ducati menjadi satu-satunya tumpuan Ducati untuk pengembangan motor Desmos edisi. Namun semenjak kehadiran The Baby Alien, Marc Marquez, dia merasa tidak tenang dan aman di dalam satu pedok. Sehingga keterpurukan Pecco di 2025 tak terhindarkan kejatuhannya. Segmen 2, bahaya level 2, The Track, perebutan kursi emas Moto3. Ini adalah realitas politis yang paling kejam. Level bahaya kedua, hanya ada satu kursi emas jangka panjang yang mungkin mampu berada di level MotoGP. Meskipun Honda secara umum memiliki strategi untuk membawa talenta-talenta muda Asia hingga ke tingkat tertinggi MotoGP,
Tidak ada data atau pernyataan resmi yang secara eksplisit menyebutkan bahwa mereka hanya mencari satu namanya saja untuk diorbitkan ke MotoGP. Maksudnya, meskipun hanya segelintir yang akan mencapai tim pabrikan MotoGP, strategi mereka adalah memastikan adanya pipa talenta yang kuat dan berkelanjutan, yang menghasilkan kandidat-kandidat berkualitas dari Asia, bukan hanya mengunci pada satu nama saja dari awal. Kendati demikian, pada akhirnya seleksi alami promosi ke tim pabrikan atau tim satelit Honda di MotoGP akan sangat bergantung pada hasil dan performa pembalap di kelas awal MotoGP, yakni Moto3. Pembalap yang paling menonjol dan siap secara mental serta teknis terlepas dari kebangsaannya yang tentunya akan dipilih. Artinya, Veda dan Mitani harus saling berkompetisi untuk jenjang karir satu sama lain. Setiap kali Veda mengalahkan Mitani, segmen 3, bahaya level 3, perang dingin data dan psikologis. Level bahaya ketiga adalah yang paling insidious, diam-diam tapi merusak, yakni perang dingin data dan psikologis. Di Honda Tim Asia, mereka berbagi data telemetri. Ini adalah pedang bermata dua. Data Mitani membantu Veda belajar, tapi data Veda juga membongkar kelemahannya di hadapan Mitani. Mitani tahu persis, Veda selalu kehilangan waktu 0,1 detik di sektor 3 saat ban sudah drop. Ini adalah senjata di dalam selimut. Saat balapan, Mitani tidak perlu menebak strategi Veda. Dia hanya perlu menunggu saat Veda menunjukkan kelemahannya yang sudah terekam di data. Secara psikologis, ini menghancurkan. Veda harus berjuang melawan teman yang tahu semua kartunya. Jika Veda mulai tertekan di tengah musim dan Mitani secara konsisten mengalahkannya, tim akan mulai mengalihkan effort dan sumber daya terbaik mereka ke Mitani kemungkinannya. Dan tekanan psikologis itu bisa membuat Veda melakukan crash yang tidak perlu, seperti juga dialami Pecco Bagnaia. Kenapa saya selalu mengambil contoh Pecco? Karena itu contoh real keadaan kondisi di lapangan MotoGP seantero dunia sudah tahu ya guys. Segmen 4. Strategi Veda untuk menang dari tandem. Jadi, bagaimana Veda bisa keluar sebagai pemenang dari perang internal ini? Jawabannya ada di konsistensi jarak poin. Veda harus meniru mindset juara, tidak cukup menang sesekali. Yang pertama, hancurkan di kualifikasi atau di Q2. Veda harus lebih konsisten masuk top 8 kualifikasi daripada Mitani, ataupun setidaknya Veda di atas Mitani. Kunci untuk meyakinkan tim bahwa Veda adalah masa depan adalah performa di time attack. 2. Jaga jarak poin. Veda harus mempertahankan jarak minimal 25-30 poin di atas Mitani sampai paruh musim. Jarak poin yang signifikan ini akan memberikan sinyal yang jelas kepada Honda. Veda adalah investasi yang lebih aman untuk Moto2. 3. Kalahkan Mitani di trek yang sama-sama dikuasai. Kalahkan Mitani di sirkuit Asia seperti Sepang atau Mandalika, atau di sirkuit Eropa yang menjadi kekuatan Veda seperti sirkuit yang punya zona late braking panjang. Perang melawan Zen Mitani adalah tentang strategi karir, bukan hanya lap time. Veda harus memperlakukan Mitani sebagai satu-satunya orang yang bisa mengambil masa depannya. Penutup, masa depan Indonesia di pedok MotoGP. Apapun hasilnya, persaingan Veda versus Zen Mitani adalah persaingan paling brutal dan menarik di Moto3 2026. Ini adalah ujian mental terberat Veda, mengalahkan musuh di sebelah kita yang berbagi pitbox yang sama. Catat, kita sebagai fans harus paham, setiap balapan bukan hanya tentang Veda versus 30 pembalap lain, tapi Veda versus Mitani memperebutkan kursi Moto2 untuk jangka karir ke depannya.
Apakah Veda Ega Pratama bisa lolos dari jebakan perang dingin itu? Menurut kamu, siapa yang akan memenangkan perebutan kursi Moto2 antara Veda dan Mithani? Dan apakah tekanan internal ini justru akan membuat mereka berdua semakin cepat? Komen di bawah deh. Jangan lupa like dan share video ini jika kamu siap mendukung Veda di tengah pertarungan internal ini. See you in the next video.